daripada guru-guru kita tadi yang sudah menyampaikan begitu banyak ya, rasanya sudah kehabisan kata untuk bisa menyampaikan di sesi akhir. Saya sebetulnya memohon izin supaya bisa diberikan kesempatan berbicara di sesi awal ya, tapi selalu dikasih sesi yang akhir. Dan mudah-mudahan sebagai konklusi, bukan sebagai kesimpulan akhir, bukan sebagai menyimpulkan, tapi untuk membangun komitmen bersama kepada Bapak Ibu sekalian dan saya pribadi, bahwa kita patut bersyukur berada di sebuah perusahaan yang luar biasa. Kalau hari ini kita lihat dari perusahaan-perusahaan lain ya Bapak Ibu sekalian, tidak hanya HMI, bahkan boleh dibilang teman-teman yang ada di rumah hari ini menyaksikan, Bapak Ibu semua yang hari ini bisa mengikuti agenda inaugurasi ini dari awal sampai akhir, kita telah berada di sebuah perusahaan yang sangat tepat, yang berhasil menjaga stabilitas bisnisnya selama masa pandemi 2 tahun luar biasa. Tepuk tangan buat HMI Bapak Ibu sekalian. Ketika begitu banyak perusahaan hari ini decline, begitu banyak perusahaan yang hari ini sulit untuk bangkit, meskipun hari ini tanda-tanda kebangkitan ekonomi Indonesia sudah mulai semakin terlihat semakin bagus. Namun pada umumnya hari ini beberapa bisnis, beberapa perusahaan yang 2 tahun yang lalu, 2020, 2021 tutup, bahkan belum tingkat, itu mengalami kesulitan untuk bangkit. Mereka yang hari ini berhasil bangkit adalah mereka yang 2 tahun kemarin di masa pandemi mampu survive. Dan kalau kita buka AFO kita, Bapak dan Ibu sekalian, kita lihat AFO kita ini bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang ada koreksi, memang ada penurunan di masa pandemik dengan hari ini tahun 2022, tapi penurunannya tidak terlalu signifikan. Tidak lebih dari 10% penurunan kita. Mungkin ada yang sedikit di atas itu, tapi secara umum, overall, secara keseluruhan kondisi kita masih jauh sangat baik dibandingkan aktivitas bisnis yang lain. Kalau kita hari ini belajar dengan teman-teman pengusaha yang lain, teman-teman entrepreneur yang lain, betapa mereka mengeluhkan sulitnya hari ini untuk mengembangkan bisnis mereka. Tapi berbeda dengan kita, khususnya buat teman-teman yang hari ini menjadi pemimpin jaringan, pebisnis jaringan, bisnis di dunia multi level marketing syariah, di dunia bisnis jaringan network marketing syariah, jauh lebih mudah sebab kita tidak mengurusi segala hal. Kita tidak mengurusi A to Z, kita hanya mengurusi bagian terakhirnya saja. Bagian hilirnya saja, menguasai pasar. Maka Bapak dan Ibu sekalian berbahagia di waktu yang penuh dengan keberkahan di waktu asar, karena salah satu waktu yang berkahnya adalah waktu pada asar. Maka kita membangun komitmen bahwa 4 bulan dari hari ini, Mei, Juni, Juli, Agustus, persis dengan periode 1000 motor, Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah, saya ingin menyapa teman-teman yang ada di rumah dan juga kawan-kawan yang ada di ruangan ini. Apakah Anda siap untuk memastikan bahwa motor HMI akan mampir di garasi rumah Anda? Are you ready? Bapak dan Ibu sekalian berbahagia, motor bukan angka yang fantastis buat sebagian orang. Bahkan mungkin beberapa teman-teman yang hari ini ada di rumah dan akan mendapatkan motor, sudah punya motor juga yang ada di rumah. Tapi nilai motor yang ada di rumah yang nanti akan diberikan HMI, nilainya luar biasa Bapak Ibu sekalian. Itu adalah buah keringat bukan kita pribadi, kerja pembuktian ribuan orang, ratusan orang yang bersama kita membuktikan betapa bisnis yang sangat sederhana, bisnis yang sangat mudah, siapapun Anda, apapun latar belakang Anda bisa sukses di bisnis ini. Hari ini saya meminta kepada teman-teman yang ada di rumah untuk berdiri dan bangkit. Ada yang hari ini mendengarkan live streaming ini, berdiri dan bangkit. Sebab mereka yang hari ini berhasil duduk di tempat ini adalah mereka yang ketika mengikuti acara yang sama seperti ini, di tempat dan kesempatan waktu yang berbeda, menyatakan dirinya bahwa kelak saya akan ada di atas panggung itu. Saya akan berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan mereka yang ada di depan. Tepuk tangan buat teman-teman yang ada di rumah Bapak Ibu sekalian. Ada harus muncul dalam diri kita, harus muncul. Beberapa waktu belasan tahun yang lampau, ketika dahulu salah satu top leader besar di HMI yang hari ini menjadi guru kita, Pak Erwin Chandra mengundang saya buat acara hadir di sebuah kota menjauh di Bandung. Saya dari Jakarta bergerak menuju Bandung, baru selesai kuliah tahun 2004. Datang terlambat Bapak Ibu sekalian, dan ada 200-an orang yang ada di depan saya waktu itu kurang lebih, dan Pak Erwin mengisi di bagian depan. Saya terpaksa harus agak jinjit gitu ya. Karena Pak Erwin sangat semangat sekali heroik Bapak Ibu sekalian. Dan memang muncul dalam diri kita, satu waktu saya akan ada di depan tersebut, satu waktu saya akan berdiri di depan tersebut. Memang harus muncul. Di saat-saat momen tersebut adalah momen-momen terbaik.
Dan setiap kita adalah pahlawan bagi diri kita sendiri, pahlawan bagi keluarga kita. Hari ini kita genggam tangan kita, Bapak Ibu sekalian, kepakar dengan kuat, Bapak Ibu semua, dan camkan dengan baik-baik, buat komitmen bersama. Tahun ini, tahun yang berbeda. Tahun ini akan tahun yang penuh prestasi buat saya. Tahun ini adalah tahun pembuktian bagi saya. Ucapan itu dalam hati. Buktikan dengan perbuatan, Bapak Ibu sekalian. Dan ketika nanti pulang sampai di rumah, peluk dan cium orang terdekat kita, pasangan kita, anak-anak kita, dan katakan kepada mereka bahwa saya akan berikan yang terbaik di tahun ini buat mereka. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, bagian dari semangat membangun kesuksesan bersama-sama di perusahaan yang penuh berkah ini adalah tidak lepas dan tidak lepas dari apa yang Allah telah sampaikan dalam Quran, syarat-syarat menuju kesuksesan bersama-sama. Yang pertama adalah ittaqullah, bertakwa kepada Allah. Karena itu saya capture dengan sangat baik bagian dari pendidikan para ulama. Di akhir buku TB itu adalah sebaik-baik strategi adalah takwa. Sebaik-baik strategi adalah takwa. Bagaimanapun strategi terbaik kita sebagai manusia, strategi terbaik kita sebagai seorang insan, itu tetap strategi terbaik adalah takwa. Sebagaimana tadi disampaikan oleh para guru-guru kita sebelumnya. Maka kalimat yang sering diucapkan oleh para khatib di saat khutbah adalah ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Kalimat takwa ini adalah kalimat kata kerja, kalimat yang mendorong orang untuk melakukan segala sesuatu dengan maksimal. Haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa, totalitas, penuh semangat. Itu syarat penting pertama untuk meraih kesuksesan. Maka buat saya pribadi dan keluarga dan juga Bapak Ibu sekalian, karena perusahaan ini dibangun di atas fondasi takwa. Perusahaan ini Bapak dan Ibu sekalian, seiring saya belajar pada hari ini, hampir boleh dibilang banyak beberapa hal mungkin dari bagian-bagian ilmu-ilmu manajemen bisnis itu mungkin ada beberapa hal yang belum dilakukan sempurna oleh HNI, tapi HNI telah berhasil melampaui lebih dari rata-rata perusahaan yang telah melakukan semua ilmu teori bisnis itu. Tepuk tangan buat HNI Bapak dan Ibu sekalian. Dan itu satu faktornya adalah keberkahan. Karena rasa-rasanya Bapak Ibu sekalian, bagi mereka yang hari ini pernah melewati sejarah besarnya HNI, mengalami 2 gelombang besar di masa lalu, dan kemudian kita berhasil solid, kokoh dan kuat, kemudian bergerak dengan penuh semangat, dengan produk yang seadanya, pabrik yang seadanya, kantor yang riverside di pinggir kali Bapak Ibu sekalian, tapi kemudian berhasil dengan kepemimpinan yang terbaik dari para pemimpin-pemimpin kita, soliditas yang kuat, kita berhasil mencapai prestasi yang sangat gemilang. Dan itu melampaui semua ilmu bisnis, Bapak Ibu, melampaui semua teori-teori umum dalam bisnis. Faktornya satu. Dan ketika banyak orang diajak berdiskusi seperti ini, jawabannya cuma satu. HNI penuh dengan keberkahan. Andai kata bukan karena keberkahan Bapak dan Ibu sekalian, bukan tangan-tangan Allah yang bekerja, maka rasa-rasanya kita tidak akan pernah sampai di titik ini. Kalau bukan karena kepemimpinan yang luar biasa dari para direksi dan komisaris dan top-top manajemen, bagaimana semangat yang bijaksana para top-top leader untuk terus turun ke bawah membersamai para mitra, dan bagaimana kesetiaan para mitra-mitra kita dari bawah untuk tetap setia membersamai kita meskipun kadang nggak ngerti dengan apa yang dijelasin, meskipun ada yang nggak jelas dengan apa yang tergambar bagi masa depan mereka, tapi mereka begitu kokoh dan kuat bersama perusahaan ini yang membuat kita sampai di titik ini. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, ketika dulu merintis karir Bapak Ibu semua, banyak hal yang kita mungkin tidak mengerti tentang perusahaan ini, tapi karena percaya, karena sikap, percaya kepada leader kita, percaya kepada mentor kita, kepada perusahaan kita, maka kita bersedia menjadi pembela. Kita bukan cuma sekedar bersedia untuk mengendorse, menginfluence, tapi kita bersedia untuk menjadi advokat, menjadi pembela bagi perusahaan ini. Meskipun waktu itu kita juga gak paham sebetulnya. Dan semangat ini yang muncul pada mereka-mereka yang sudah menjadi top leader pada saat ini. Maka buat Bapak Ibu yang ada di rumah, meskipun Anda mungkin belum mengerti 100% tentang apa itu HNI, keseluruhan rumahnya HNI Bapak Ibu belum jalani, tapi kalau Bapak Ibu percaya dengan orang yang mengajak Bapak Ibu sekalian, Anda percaya dengan leader yang hari ini membimbing Bapak Ibu sekalian, bahkan Anda percaya dengan para pemimpin-pemimpin yang ada di perusahaan ini, maka fokus totalitas bekerja dan bergerak, karena kami telah membuktikan, saatnya Anda yang membuktikan. Bapak Ibu sekalian berbahagia, syarat kedua untuk meraih kemenangan adalah waqtasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ini prinsip penting yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Wisnu pada kesempatan beliau, bahwa tidak bisa dipungkiri
yang membuat berhasil kita pada hari ini adalah soliditas. Tidak ada satupun leader yang hari ini mampu berdiri di atas panggung ini, mampu menikmati hasil terbaik dari prestasi-prestasi yang dia capai, kecuali adalah hasil kerja seluruh orang yang terlibat dalam perusahaan ini, baik itu jaringannya, baik itu mentor dan leadernya, baik itu manajemen dan grupnya, bahkan mereka yang hari ini tidak dikenal oleh kita, yaitu mereka yang mengembang kardus di gudang-gudangnya perusahaan, yang mengantar barang-barang Bapak Ibu sekalian hingga sampai di tempat mitra-mitra Bapak dan Ibu sekalian, yang kita bahkan tidak mengetahui bagaimana caranya barang ini nyampe di tempat mitra kita, sementara kita ada di belahan daerah yang lain. Tidak ada satupun orang yang mampu mengklaim suksesnya dia hari ini hanya adalah bekal dari kerja kerasnya sendiri. Maka hari ini yang harus dijaga adalah soliditas kita. Tolong tidak hanya mendoakan mitra-mitra kita sukses, tapi doakan juga para pemimpin-pemimpin kita di perusahaan ini. Doakan juga para crossline leader kita. Doakan juga para teman-teman yang ada di manajemen, teman-teman yang ada di karyawan, yang ada di pabrik-pabrik untuk tetap semangat dan menuntut totalitas. Maka Bapak dan Ibu sekalian, rasa soliditas ini akan menurunkan keberkahan. Dan itu juga yang tadi disampaikan oleh Pak Bagus Hermawan tentang silaturahim. Maka setiap kita penting hari ini menjaga waqtasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Jangan berpecah belah, jangan saling memikirkan diri kita masing-masing. Tidak akan pernah bisa besar perusahaan ini ketika kita hanya memikirkan grup kita sendiri. Setiap kita harus bersedia dan siap untuk memikirkan kemaslahatan perusahaan ini secara luas. Bersedia untuk berkontribusi pemikiran yang paling terbaik dan untuk terlibat kontribusi aktif untuk membela ketika ada hal-hal yang tidak baik. Bapak dan Ibu sekalian, tips yang ketiga dari apa yang saya sampaikan dalam rangkaian ayat-ayat tersebut adalah wa takum minkum ummatan yad'una ilal khair. Harus ada sekelompok orang, sebagian orang yad'una ilal khair, yang mengajak kepada nilai-nilai kebaikan. Dan itu kita di hari ini Bapak Ibu sekalian. Kita adalah salah satu bagian dari umat ini yang berkomitmen tinggi betul, berkomitmen sangat terbaik Bapak Ibu sekalian untuk mengajak orang kepada nilai-nilai kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Di ujungnya Allah berikan kemenangan, kesuksesan, keberhasilan kepada sekumpulan orang tersebut. Syaratnya adalah wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Selain kita bersemangat untuk mengajak dan menyertakan membersamai mitra-mitra kita mencapai tingkat-tingkat prestasi terbaik, mengajak orang kepada nilai-nilai kebaikan, berprestasi, ada satu prinsip penting, wa yanhauna 'anil munkar, menjauhkan orang dari perbuatan mungkar. Maka salah satu prinsip terpenting menjaga perusahaan ini adalah menjaga kode etik perusahaan ini, menjaga kita, pribadi kita, grup kita, mitra kita, crossline leader kita untuk tidak melakukan pelanggaran yang membahayakan perusahaan ini. Jadi ini adalah bagian dari sebuah kerja-kerja besar. Kita bersemangat untuk meraih prestasi, di sisi lain kita juga terus tetap mawas diri, waspada, dan ikut menjaga ketika ada yang dilakukan salah di antara kita. Salah satu yang kemudian Yahudi dilaknat oleh Allah adalah karena ketika terjadi pelanggaran tidak ada yang saling mengingatkan. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, maka ujungnya insya Allah Allah berikan kemenangan. Menyambung dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Agung Milianto di Envisioning awal pagi, Bapak Ibu semua, membangun semangat kuat. Dan di panggung yang sama di inaugurasi beberapa waktu yang lalu saya sampaikan hal yang sama, bahwa semangat kita hari ini harus mengembalikan semangat seperti Saifuddin Qutuz. Saifuddin Al-Qutuz adalah semangat baru di umat Islam. Setelah melewati perjalanan panjang umat Islam, Rasulullah telah wafat dan mengkonsolidasikan umat Islam mengalahkan sebuah hegemoni dunia di mana pasukan Mongol tidak mampu dikalahkan. Maka pada kesempatan penutup di akhir sesi ini, Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, teman-teman yang ada di rumah, izinkan saya mengulang satu cerita kisah pendek Bapak Ibu sekalian yang mungkin sebagian di antara kita sudah mengenalnya dengan sangat baik. Bagaimana umat Islam bisa memenangkan sesuatu pertempuran tidak ada kaitannya dengan ikhtiar. Maka itu salah satu menariknya adalah kesuksesan kita kadang-kadang tidak berkaitan dengan ikhtiar yang kita lakukan, tapi ikhtiar kita diminta untuk menjadi bagian dari prasyarat Allah turunkan pertolongan itu. Salah satu kisah menarik adalah Allah menangkan pasukan umat Islam akibat dari sebuah siwak. Menang perang gara-gara pasar gigi, menang perang gara-gara siwak, sebuah sikat gigi. Terjadi di sebuah daulah Abbasiyah di beberapa waktu yang lampau di tahun 8 Masehi, di abad pertama tahun Hijriah.
Peperangan di sekitar daerah Uzbekistan, daerah Samarkand, Bapak Ibu sekalian. Perang berlanjut-lanjut, berbulan-bulan, tidak satu pun yang mengalami kemenangan antara pasukan Islam dengan pasukan Romawi. Sampai kemudian akhirnya Panglima Islam mengumpulkan seluruh komandan-komandan tempurnya dan kemudian mengevaluasi, Bapak Ibu sekalian. Yang menarik dari mereka, dan kita bersyukur ada di hari ini ya, Bapak Ibu, kita bersyukur dari kemarin sampai dengan hari ini. Baik meskipun ada bagian dari strategi-strategi teknis yang disampaikan oleh para kiai-kiai kita, para pemimpin-pemimpin kita, tetap porsi terbesar 80-90% adalah kitabullah, mengembalikan semangat spiritualitas kita. Ternyata ini adalah cara yang sama dikerjakan oleh panglima-panglima Islam di masa lalu. Dan itulah maka kita yakin bahwa dunia ada di tangan kita, insya Allah. Karena panglima perang pada saat itu mengatakan, apa yang telah kalian lakukan, ibadah apa yang belum kalian lakukan, sehingga Allah belum menurunkan kemenangan kepada kita. Ibaratnya terjadi pada kondisi yang sama pada hari ini. Kita berjuang totalitas, seperti yang kita rasakan. Rasanya semua usaha sudah dilakukan, betul ya? Rasanya semua teknik metode sudah dikerjakan, semua strategi sudah tuntas diajarkan, semuanya sudah didampingi, tapi kok rasanya nggak naik omset gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Maka di kalimat yang sama yang diucapkan seorang panglima perang Daulah Abbasiyah pada saat itu, mengumpulkan seluruh komandan-komandan pasukannya dan bertanya kepada mereka. Dan mereka tidak bertanya, panglima itu tidak bertanya, peralatan apa yang kurang, persenjataan apa yang kurang, pasukan apa yang kurang, strategi apa yang kurang. Mereka tidak bertanya itu, mereka bertanya, ibadah apa yang belum Anda lakukan, pasukan kita belum lakukan, sehingga Allah belum menurunkan kemenangan di antara kita. Maka semua mengecek ibadah-ibadahnya, mulai dari sholat-sholat fardunya, mulai dari mengecek amalan yaumiyahnya. Ternyata seluruh amalan itu sudah dikerjakan. Yang menarik, ada satu yang tercetus. Rasanya kita belum melakukan satu hal yang menjadi kebiasaan Rasulullah SAW. Apa itu? Bersiwak, bersikat gigi. Mungkin hari ini kita akan sedikit tertawa, mana mungkin sikat gigi tidak lupa gitu. Bagaimana mungkin sikat gigi itu lupa? Tapi 1400 tahun yang lalu budayanya sangat berbeda. Jangankan sikat gigi, mandi pun orang tak biasa. Maka pada saat itu diperintahkanlah untuk mencari kayu, pohon yang bisa dibuat seperti siwak. Ditebanglah kayu tersebut, dibuat jadi seperti siwak, dan diperintahkan esok subuh, ba'da azan, langsung bersiwak. Maka bersiwaklah seluruh umat Islam, ratusan ribu pasukan itu bersiwak di waktu yang sama. Dan di masa itu intelijen kata-kata Romawi sudah melihat dan takjub. Kagetnya luar biasa, itulah betapa bodohnya mereka pada saat itu, dan melihat bagaimana tingginya peradaban Islam. Mereka bingung, sedang apa yang dilakukan oleh umat Islam pada saat itu? Sesuatu yang tidak lazim buat mereka 1400 tahun yang lalu. Orang rata-rata mengasah pedang pas kalau perang, ini yang diasah gigi. Bahkan larilah terbirit-birit pasukan kata-kata intelijen Romawi ini menghadap kepada Kaisar Romawi pada saat itu di Bizantium dan menyatakan, wahai Kaisar, kami menemukan pasukan umat Islam membuat sebuah strategi perang yang belum pernah dikenal oleh seluruh strategi perang manapun di muka bumi ini. Kagetlah Kaisar itu, mana mungkin? Apa strategi umat Islam? Mereka telah mengasah gigi-gigi mereka dan siap memakan kita, katanya. Sebentarlah mereka itu Kaisar itu, dan kemudian menarik mundur seluruh pasukannya mundur dari kota tersebut, dan umat Islam mampu memenangkan perang tanpa sedikit pun terjadi pertumpahan darah hanya gara-gara sikat gigi, siwak produknya kita. Untuk tangan ini. Maka Bapak dan Ibu sekalian, terkadang kemenangan itu tidak selalu berkorelasi dengan ikhtiar. Sebagaimana Rasulullah Nabi Musa alaihissalam disuruh untuk mengetukkan sungai Nil, Laut Merah, mengetukkan Laut Merah. Apa hubungannya mengutuk laut dengan terbelah? Tak ada hubungannya. Tapi itu adalah bagian dari prasyarat yang Allah minta, ikhtiar maksimal yang Allah minta. Tapi kalau Allah berkehendak untuk membesarkan perusahaan ini, bernilai 3 abad sejak dari usia kita, dan menjadi perusahaan yang akan dipelajari di seluruh belahan muka bumi. Hari ini saya sekolah belajar perusahaan-perusahaan lain, studi kasus dari perusahaan-perusahaan lain. Saya mengharapkan, memimpikan, one time, 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, hal ini dipelajari di manajemen bisnis perusahaan di berbagai belahan dunia. Sebuah perusahaan yang sangat fenomenal mendunia, dan itu semangat kita. Kita yakin karena kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersama dengan para orang-orang soleh, pemimpin-pemimpin kita soleh. Dari kemarin sampai dengan hari ini seluruh isinya 90% lebih, 90% lebih isinya tentang memperkuat spiritualitas.
Bapak dan Ibu sekalian, mau cari di mana perusahaan seperti ini? Maka hari ini saya mengajak diri saya pribadi, Bapak dan Ibu sekalian, fokus totalitas dengan perusahaan ini. Maksimalkan semua energi gerak-gerak kita, totalitas jaga perusahaan ini. Dan ingatkan bagi mereka yang telah melakukan pelanggaran. Ingatkan mereka yang punya potensi melakukan pelanggaran. Jangan lakukan. Dan biarkan perusahaan ini tetap lurus dengan Allah jaga. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, maka ini adalah bagian dari pengunci semangat kita bersama di sore yang penuh berkah ini. Apakah Bapak Ibu sekalian siap memenangkan pertempuran ini, Bapak Ibu semua? Ya. Apakah Anda siap menjadi Saifuddin Kudus baru di abang ini, Bapak Ibu sekalian? Dan saya juga mengajak Bapak Ibu sekalian, di sela-sela aktivitas gerak kita, rekrutmen kita, dan nanti insya Allah akan disampaikan oleh Pak Amir dalam beberapa waktu ke depan, insentif spektakuler buat Bapak Ibu sekalian, supporting dari perusahaan yang luar biasa. Siap